sudah diperkenalkan dari luar, walaupun ya saya jadi malu diperkenalkan dengan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih kepada Maca Education yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saling sharing ataupun berbagi pengalaman seputar tentang TIU. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayatnya lah kita bisa berkumpul di dalam secara daring dengan kegiatan yang insya Allah dirahmati oleh Yang Kuasa. Dan salam dan salawat juga kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sekarang ini. Oke, saya tidak usah memperkenalkan diri karena Miss Dian tadi lengkap memperkenalkan diri saya. Jadi saya di sini waktu diberitahu ingin sharing tentang seputar TIU. Waktu itu saya bingung gitu loh. Kira-kira apa sih yang saya mau sampaikan ya tentang TIU? Jadi saya mungkin beberapa tips lah atau pengalaman yang dari beberapa pengalaman ini saya tuangkan dalam sebagai tips-tips gitu. Karena saya juga pernah mengalami seperti teman-teman yang ikut juga, ikut mendaftar, ikut tes, dan alhamdulillah ketemu rezekinya di situ ya. Oke, saya minta izin host Budian untuk share. Oke ya Kak, bisa langsung di-share. Oke, terima kasih. Jadi dalam sesi ini akan ada dua tahapan. Mungkin tahapan pertama itu secara gambaran umum atau boleh dikatakan selayang pandang atau state of the art-nya gitu ya, apa yang akan kita bahas hari ini. Atau bisa yang kedua mungkin kita akan bahas tentang beberapa soal yang ada di penerimaan CPNS yang merupakan TIU, soal TIU. Jadi TIU ini tes intelijensi umum gitu ya. Bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Bahasa lainnya itu gampang mungkin kalau kita tahu, susah mungkin kalau kita nggak tahu gitu kan. Mungkin selain semua sama. Oke, jadi secara gambaran singkat saja, jadi dan teman-teman juga mungkin saya panggil teman-teman saja atau ibu dan biasanya ngomong ibu dan bapak tapi kurang bagus dalam suasana di luar akademik misalnya mungkin saya lebih panggil teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di slide-nya yang tertampil di layar bahwasanya kita sudah tahu tes CPNS itu ada 3 tes yang diujikan gitu ya. Ada TWK, ada TIU dan ada TKP. Ketika kita berbicara khusus untuk TKP adalah jiwa berbangsa dan bernegara, tujuannya sebenarnya itu kenapa diadakan ini sebenarnya ingin melihat jiwa berbangsa dan bernegara, TIU-nya itu untuk melihat kemampuan, kecapakan dan kualitas berpikir pada waktu Anda terjun di instansi masing-masing, dan TKP sendiri itu adalah bagaimana jiwa melayani, sopan santun, integritas dan anti KKN gitu ya. Yang kita sudah tahu bahwasanya negara kita ini banyak terjangkiti penyakit KKN gitu. Oke, ada tips sebenarnya yang kalau saya ditanya tips-tips apa sih yang akan dilakukan ketika kita mau mengerjakan soal secara umum CPNS misalkan gitu ya. Jadi
saya hanya bisa mengatakan begini, sesering mungkin mengerjakan soal-soalnya CPNS. Kenapa? Ketika kita mengerjakan, sebenarnya kan ini walaupun mungkin soalnya berbeda, tapi metodenya sama, formulanya sama, hanya mungkin angkanya yang diganti ketika kita berbicara tentang numeriknya, tapi metodenya seperti itu. Jadi sebenarnya tujuannya itu Anda bisa harus sering mengulang, sering belajar. Di sini mungkin tempatnya ya, kalau tempatnya Matcha Education untuk membagi beberapa cara dan sharing dan untuk membantu Anda agar minat, keinginan untuk mengerjakan soal sesering mungkin itu kembali ada gitu. Karena saya menganut sistem yang paling bahwasanya apa ya, kalau orang yang lebih siap itu yang bisa dikatakan lebih mendekati keberhasilan daripada orang yang sama sekali tidak ada persiapan gitu. Aspek-aspek dalam intelijen. Jadi ini saya mengambil dari beberapa literatur. Jadi Anda mungkin sudah terbiasa bahwasanya dalam tes intelijensi umum itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada verbal, ada kuantitatif, ada penalaran, dan ada figural. Verbal itu tentang bagaimana sinonim, antonim, analogi. Tapi 2 tahun terakhir ini kalau nggak salah yang ada tinggal analogi paduan. Kenapa? Karena sinonim atau antonim kadangkala muncul juga di analogi. Jadi itu sudah terinclude di ada analogi gitu. Yang kedua itu ini mungkin banyak yang kadang menjadi momok bagi beberapa orang tentang kuantitatif, tentang apa namanya deret. Mungkin dari beberapa ini mungkin Anda menganggap deret itu yang paling enak gitu, yang paling bisa dijangkau dengan cepat. Tentang deret, menghitung cepat atau numerik, dan perbandingan kuantitatif. Jadi kadangkala dalam soal itu ketika kalau menghitung cepat itu kan Anda langsung ada angka, Anda hitung berapa nilainya. Kadang kalau perbandingan kualitatif itu kadangkala kita melihat ada X, ada Y, yang mana kali lebih kecil, yang mana kali lebih besar gitu ya. Itu kadangkala kita menggunakan namanya perbandingan kuantitatif. Jadi melihat dari bentuk-bentuknya ini kira-kira X-nya ini dengan Y-nya ini yang mana lebih, apakah sama gitu kan? Apakah memang tidak ada hubungannya, kadang gitu juga. Yang ketiga itu tentang penalaran. Ini penalaran juga kadangkala dia ada, sebenarnya ini soal cerita ini kadang dia juga masuk di kuantitatif, juga masuk di penalaran, karena ini soal cerita, dia cerita lalu dimodalkan dalam bentuk matematika, setelah itu kita kerjakan. Jadi memang ini agak sedikit bertambah waktunya karena selain membaca, Anda harus membaca, tidak langsung harus dibuatkan dulu matematikanya, itu belum selesai baru kita kerjakan. Mungkin yang paling banyak Anda temui itu penalaran logis atau penarikan kesimpulan dari suatu premis yang ada, atau biasa dikatakan itu silogisme. Ini juga terinclude dan pasti ada dalam soal. Saya yakin ini ketika Anda tahu metodenya itu pasti penalaran seperti ini nih enak, dan belajar tentang ini enak. Ketika Anda kuasai ini, maka ketika Anda berbicara di forum ataupun apa, Anda akan tahu ini logis enggak gitu ya. Ini kaidahnya bertele-tele seterusnya gitu. Kadang-kala seperti itu. Yang terakhir ini penalaran analitik, ini agak dibandingkan dari 3 ini yang memang agak berat bagi sebagian orang. Kenapa? Karena penalaran ini soalnya panjang gitu. Panjang, lalu disediakan beberapa soal, 3 atau 2 dari soal itu. Sehingga Anda harus maknai dulu. Tapi saya sukanya di penalaran analitik, dia punya intisari di situ. Maksudnya kalau kita bisa mencerna poin-poin yang diberikan dalam bacaan itu, maka otomatis dari pertanyaan 1 misalkan sampai 3 itu otomatis terjawab hanya dengan memaknai di bacaannya. Jadi itu soalnya mengikut. Ketika benar apa yang disampaikan dalam bacaan itu dan kita menuliskannya dengan skema atau bagan, biasanya kita tuliskan dalam bentuk bagan ya,
itu lebih, setelah Anda tahu, itu 1 dan 2 dan 3 itu nomornya sesuai dengan yang diberikan, itu langsung terjawab sendiri. Yang terakhir itu mungkin ini yang bisa dikatakan menyenangkan, tapi masalahnya ini juga kadang menjengkelkan karena ditaruh di nomor terakhir pada saat kita sudah capek gitu ya. Kita sudah capek mengerjakan gitu kan. Sudah tidak ada tenaga, sudah jengkel, ada jengkelnya, ada apanya. Semua berbau dalam satu lalu disuguhi dengan figural. Sebenarnya ini sederhana, yang penting Anda fokus, mata Anda fokusnya hanya fokus di gambar itu dan sedikit berpikir, itu akan terjawab sendiri. Cuma karena kenapa banyak yang gagal juga di situ, karena kecapean gitu loh. Sudah capek sehingga malas untuk melihatnya lagi, sehingga menembak aja sebenarnya. Saya lanjut. Jadi saya mungkin ini tips bisa dikatakan secara umum sebenarnya ya, ketika verbal. Sebenarnya verbal itu digunakan bagaimana Anda diukur kemampuan kecakapan berbahasa, baik dari segi tata bahasa, kemampuan memahami sebuah teks, serta penguasaan terhadap pembedahan kata. Kalau ditanya apa tipsnya, ya ini hanya saya bisa dalam pikiran saya muncul ini, ya bersahabatlah dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kadangkala itu Anda tidak tahu maknanya, makanya perlu pembedahan kata. Yang kedua itu pastikan bahwasanya ruas kiri dan ruas kanan memiliki kesamaan pola ini ketika Anda mengerjakan analogi. Jangan sampai terjebak pola yang terbalik. Misalkan saja kalau kita mengerjakan tumbuhan pisang, tiba-tiba Anda mencari analoginya yang terbalik, malah misalkan Anda pilih katakanlah kerbau hewan, itu kan terbalik. Jadi itu yang dikatakan jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik gitu. Atau Anda dapat merangkai kata tersebut menjadi sebuah kalimat seperti kita berpantun gitu, seperti kita berpuisi. Jadi kita merangkai kata-kata agar apa namanya kalimat itu menjadi kata itu menjadi sebuah kalimat yang lengkap gitu. Kenapa? Karena kadang-kala kan kita tidak tahu maknanya, tapi ketika kita membuat suatu menjadi kalimat dengan sendirinya, oh ini maksudnya maknanya akan mirip-mirip ke sini. Gitu. Ya perkayalah perbandaran kata dalam bahasa ini. Ini maca cocok. Dia selain bisa, kita juga bisa dikayakan dengan pembandaran kata dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kadang-kala dalam soal analogi ataupun dalam soal antonim sinonim itu serapan bahasa Inggris yang muncul gitu. Jadi kita harus perkaya pembandaran kata dalam bahasa Inggris. Yang terakhir itu mungkin dalam verbal ini, jika masih kebingungan dalam menyelesaikan sebuah soal, kerjakan soal berikutnya. Waktu sangat berharga. Ingat, karena ini baru bagian pertamanya di TIU verbal. Kalau Anda tidak bisa, ya tidak tahu modif, kan tidak akan bisa. Anda kembali ya. Biarpun kembali, kalau memang tidak tahu maknanya, ya tetaplah kalau perlu ya nembak saja di situ. Simsalabim saja di situ. Nah ini deret dan merip. Jadi saya memberikan tips singkat. Jadi ketika kita melihat soal deret, perhatikan deret angka ataupun deret huruf. Kenapa? Kadang-kala deretnya itu kan ada soal deretnya dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk huruf gitu. Dan amati perubahan dari suatu bilangan ke bilangan berikutnya. Kadang-kala juga kalau huruf, lebih enaknya itu kalau huruf itu Anda ganti dalam bentuk angka. Jadi karena Anda kan suka dengan angka-angka, apalagi kalau kayak misalkan uang angkanya besar kan suka gitu ya. Jadi makanya huruf itu lebih enak diganti angka 1 sampai 26. Karena kadang-kala juga banyak yang tidak hafal gitu ya, A sampai Z, itu yang masalah. Pada waktu mengerjakan tiba-tiba ada U di situ. Setelah U itu apa ya? Pusing sendiri gitu. Karena dia kadang-kala dia pakai tangannya ABC, kadang-kadang dia ingat lagi kembali waktu TK-nya menghafal lagu ABC gitu ya. Jadi memang ini Anda harus punya trik sendiri. Yang kedua itu ketika polanya bilangan dapat berupa operasi hitung tertentu, sebenarnya kunci dari deret itu cuma 2, tambah atau kali. Kurang itu kan bagian dari tambah. Jadi kalau Anda
setelah itu atau penggabungan dari keduanya. Ini saya bilang tadi, Anda dapat mengganti huruf menjadi angka. Itu mungkin lebih enak. Saya itu kalau saya memberikan soal-soal seperti ini, saya selalu bilang, ubahlah huruf menjadi angka. Mungkin lebih enak gitu mengerjakannya ketika dalam bentuk angka. Jika bilang atau huruf yang dicari terletak di tengah-tengah, perhatikan pula di sebelah kiri dan kanannya. Jadi Anda lihat kiri dan kanannya. Kalau sesuai, itulah jawaban tengahnya. Ingat dalam numerik, dalam menghitung cepat, Anda harus ingat aturan dalam menyelesaikan soal, yaitu bahwasanya dahulukan kali, walaupun tidak ada dalam kurunnya, kali atau bagi duluan. Jadi dahulukan kali atau bagi sebelum tambah atau kurang gitu. Jadi tambah atau kurang itu di belakangan. Kalau misalkan dalam bentuk desimal, karena kadang-kala apakah 0, berapa dikali 0, itu kan sangat memberatkan Anda. Biasanya kita menggunakan pendekatan secara didekati saja. Jadi kita ambil jawaban yang mendekat gitu ya. Karena ini kita diburu waktu dan harus yakin gitu. Jangan pimplang, kira-kira benar nggak ini? Saya huruf ini kok lagi enggak. Yakinlah, kalau yang mendekati itulah jawabannya. Ketika Anda mendekati suatu desimal menjadi angka yang bukan desimal gitu. Ya, ini juga memang harus Anda tahu juga konsep-konsep dasar, kayak misalkan ada perbandingan senilai, ada perbandingan terbalik, ada tentang persennya, bagaimana kita dalam persen itu kita mencari keuntungannya, kerugian, dan seterusnya. Kita juga harus tahu sifat-sifat geometri, misalkan luas dan volume bangun datar, misalkan persegi panjang, segitiga, bangun datar, bangun ruang juga, balok, kubus, itu mungkin hal-hal yang Anda dapati dari tingkat sekolah dasar, tapi itu kenapa? Karena dalam soal TIO ini beragam, dari tingkat sekolah dasar sampai soal menengah atas itu ada gitu bentuk-bentuk soalnya. Makanya itu tidak bisa dilupa. Nah, ini saya bilang ada neto, bilangan berpangkat, dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal konsep dasar itu yang juga harus Anda tahu, minimal pernah membacanya gitu ya. Jika masih kebingungan dalam menyelesaikan sebuah soal, kerjakan soal berikutnya. Jangan fokus di soal yang Anda tidak tahu. Atau jangan fokus di soal yang Anda penasaran gitu. Bukan waktunya Anda penasaran di situ. Tempatnya gitu ya. Jadi Anda harus efisienkan waktu secepat mungkin gitu. Berikutnya namanya penalaran logika. Dalam berbicara logika, ini ada dua tadi saya bilang, ada logika dan ada penalaran analitik gitu ya. Ya, Anda harus tahu beberapa bagian, bahwasanya Anda tahu negasi atau ingkaran dari semua atau setiap, misalkan semua laki-laki itu setia. Apa kira-kira negasinya? Berarti ada laki-laki yang tidak setia. Jadi semua itu negasinya ada, beberapa, sebagian atau sementara. Jadi kadang-kala dalam jawaban itu dia menggunakan sementara. Anda harus tahu juga jika maka itu biasa implikasi, ada namanya kontraposisi, inverse, converse. Kadang-kala implikasi, ingat implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisi. Misalkan jika hari ini mendung, maka hujan gitu ya, kan hujan. Tapi jangan balik. Jika hujan maka mendung, karena ada hujan tidak mendung gitu ya. Atau jika hari ini ikut bimbingan CPNS misalkan, maka soal-soal bisa dikerjakan misalkan gitu ya. Jadi ada namanya kontraposisi, ada namanya inverse, dan ada namanya converse. Inverse dan converse ini ekuivalen dalam logika, fundamental logic itu, ini kita bisa katakan ini adalah kalimat yang
mempunyai nilai tabel kebenaran yang sama gitu ya. Anda juga harus tahu ada yang paling terkenal sekali, ada 3 penarikan kesimpulan. Ini salah tulis ponen ya, bukan pomens. Jadi ini ponens, I'm so sorry. Ini ponens, ada lagi tollens dan ada namanya silogisme. Jadi ada 3 penarikan kesimpulan yang Anda harus tahu. Dan ini kadangkala juga pernyataan itu tidak menggunakan jika maka tapi kata semua gitu ya, itu dan itu ekuivalen. Itu akan dijelaskan lebih lanjut ketika mungkin di pertemuan berikutnya gitu. Ini beberapa yang harus Anda tandai, setidaknya terdapat satu premi harus positif. Artinya apa? Jika salah satu proposisi positif dan proposisi lain negatif, maka simpulannya harus proposisi negatif. Jadi harus ada satu-satunya positif. Kalau tidak ada positif, maka tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Jadi makanya dalam jawaban itu kadang-kadang itu tidak ada kesimpulannya. Karena memang tidak mengandung satu premis yang positif gitu. Dan berikutnya itu terdapat satu premis yang universal. Universal yang dimaksud di sini itu yang mengundang kata-kata semua. Kadang-kadang ada semua gitu ya. Itu universal. Dan ada premis yang berfungsi partikular. Partikular itu yang mengandung beberapa. Ada sebagian itu adalah partikular. Jadi kalau ada yang partikular maka simpulannya itu misalnya jika kedua premisnya berfungsi maka simpulannya tidak sah. Jadi harus ada salah satunya yang universal. Jadi kadang-kadang ada premis 1 itu semua bla bla bla, premis 2 itu malah tentu sebagian. Nah, itu yang benar. Kalau hanya semua sebagian-sebagian itu simpulannya tidak sah. Khusus untuk penalaran logika, yang ini yang saya bilang tadi ini agak panjang, yang bercerita dulu, mungkin tipsnya itu ya Anda harus menggunakan skema, bagan, diagram untuk mempermudah dalam menganalisisnya. Dan caranya ini memang harus dari jawabannya. Kadang-kadang Anda harus menganalisis dari pilihan jawabannya. Oh ini A tidak mungkin, ini A B tidak mungkin, ini B ini A, ini C mungkin, itu jawabannya gitu kan. Jadi kita mana analis jawaban gitu, pilihan jawaban. Lalu mencoret pilihan yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan soal yang ingin disampaikan. Jadi sebenarnya beberapa masih ada tips-tips dalam kesimpulan ini, tapi kalau menurut saya secara umum mungkin ini yang bisa saya tuliskan di sini tentang karena tapi ini saya tidak jelaskan apa itu konsepnya implikasi apa, kontraposisi, bagaimana tollens bekerja, bagaimana kita menggunakan silogisme gitu ya. Nah, itu mungkin nanti akan dilihat dari soal yang akan diberikan. Terdapat satu premis yang universal, dan seterusnya. Terakhir itu gambar. Jadi figural ini sebenarnya tujuannya itu Anda dilihat bagaimana kemampuan peserta dalam ketelitian, karena ini sangat diperlukan ketika Anda sudah masuk dalam dunia dalam tempat instansi masing-masing gitu. Bagaimana ketelitian Anda, kecermatan Anda, kecepatan berpikir dalam waktu yang singkat. Itu sebenarnya kenapa figural itu selalu ada gitu ya. Karena memang tujuannya itu sangat bagus, bagaimana Anda dilihat ketelitian Anda itu tadi, kecepatan berpikir, kadang-kadang kalau dalam suatu kita harus berpikir gitu ya. Jadi makanya saya tandai di sini misalnya tes figural itu sebenarnya adalah tes yang sangat mudah. Jadi saya selalu bilang ini sangat mudah. Hanya saja karena sudah capek yang saya bilang tadi dan waktu terbatas, maka beberapa orang atau sebagian orang itu menganggap tes ini adalah sebagai sesuatu hal yang sulit. Karena itu tadi waktu terbatas gitu ya. Sebenarnya terus berpikir tenang, pandangan fokus, dan ketelitian Anda dalam melihat gambarnya. Banyak bentuk-bentuk figural itu. Jadi tadi di awal kita sudah sampaikan ada beberapa bentuk figural yang diteskan. Oke, jadi itu selayang pandang atau gambaran umum tentang TIU. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk di
contoh-contoh dalam mengerjakan beberapa contoh sedikit saja karena kita memang waktu terbatas. Kalau misalkan mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya, bisa langsung. Saya kembalikan dulu ke moderator gitu. Ke Miss Dian. Alright. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Ya, bertemu lagi dengan saya. Jadi sesi berikutnya kita akan memasuki sesi soal dan pembahasan. Jadi akan ada beberapa soal yang tentu saja Kak Nur akan membantu kita untuk menjawab soal tersebut. Jadi jangan lupa karena sistemnya adalah Kak Nur akan menggunakan papan tulis virtual. Jadi kawan-kawan diharapkan menyiapkan buku dan menyiapkan atau kertas dan alat tulis, intinya alat tulis agar membantu kawan-kawan bisa mengingat apa yang diberikan oleh Mr. Muhammad Nur. Jadi tambahan juga karena pembahasannya akan berlangsung secara interaktif, kawan-kawan jika memiliki pertanyaan langsung saja chat di dalam chat box. Oke, karena pada saat share screen berlangsung akan sulit untuk melihat siapa saja yang menggunakan icon raise hand. Oke, saya rasa sudah cukup. Apakah jika penjelasan saya sudah clear untuk kawan-kawan, tolong thumbs up untuk saya. Berikan thumbs up untuk saya. Clear? Alright, for everyone who's on with the audio, with the video. Oke, alright. Terima kasih banyak. Baiklah, saya serahkan kembali kepada Kak Nur. Silahkan. Oke, terima kasih Miss Dian. Ya, jadi jadi karena ada tentang gambaran umum tadi tentang TIO, kita mulai sedikit latihan soal. Jadi ini kalau yang ini kan soal apa namanya, soal peranan kata. Jadi Anda bisa langsung mengerjakan saja ini. Kira-kira yang mana yang sesuai dengan jawabannya gitu ya. Kalau ini misalkan tebal muka tidak punya malu. Nah, itu kan sebenarnya sinonim sebenarnya itu ya. Maka pastilah yang kita cari yang sinonimnya. Kira-kira sinonimnya apa di situ? Ini mata hati. Salah ini ya. Ada mungkin salah tulis di sini ya. Jadi, tapi saya tidak akan lama di sini, tidak akan membahas ini karena ini saya mau langsung yang kita mulai dari yang logika, gitu ya. Yang logika. Saya tadi bilang ketika tips yang pertama, ketika kita mengerjakan apa namanya soal logika, perhatikan premisnya. Kalau premisnya itu mengandung dari awalnya universal dan partikular, yang kedua partikular, maka jawabannya harus partikular. Jadi kalau Anda bisa lihat ini adalah, ini namanya kuantor. Jadi ini semua ini di sini adalah namanya kuantor, biasanya kuantor universal ya. Jadi ini pertama coba semua pegawai mendapat gaji pokok. Ini adalah kalimat universal, premis universal, dan ini ada sebagian pegawai. Jadi ini sebagian ini adalah istilahnya partikular, maka jawabannya harus partikular. Tadi tipsnya yang pertama, kalau dia mengandung partikular maka jawabannya partikular. Tapi kadangkala jawabannya itu ekivalen ketika kita menggunakan universal tapi dengan versi yang berbeda. Nah, sekarang jadi kesimpulannya kira-kira apa? Jadi pasti kita cari yang partikular karena ini sebagian pegawai, maka pegawai ini kalau kita buatkan bagang, ini adalah semua, ini gaji pokok. Kalau ini di sini gaji pokok.
gaji pokok. Maka di dalamnya ini ada sebagian lagi, ini lagi pegawai, dan ini adalah mendapatkan bonus. Jadi ketika ada soal-soal seperti ini, pasti jawabannya adalah sebagian pegawai ini mendapatkan bonus dan gaji pokok, atau sebagian ini mendapatkan gaji pokok dan bonus. Sehingga kira-kira yang mana yang jawabannya ini? Nah, ini. C. Menggunakan kata dan. Jadi karena ini partikular, jadi dia menggunakan partikular itu kayak beberapa gitu, sebagian gitu. Jadi ketika kita menggunakan kata sebagian, counter sebagian, sama apa lagi, Kak? Itu menggunakan sebagian. Tapi kadang-kala jawaban ini ekuivalen, ini oke, ini jawabannya C. Tapi jawabannya biasanya dalam beberapa soal malah tidak, malah yang benar itu yang mengandung semua. Kenapa? Yang ini, statement ini kita bisa ganti menjadi semua pegawai yang mendapatkan gaji pokok, semua pegawai yang mendapatkan semua pegawai yang mendapat gaji pokok mendapatkan bonus penghasilan. Jadi dia tekankan. Jadi kalau jadi semua pegawai yang mendapatkan bonus penghasilan juga, dan kadangkala jadi biasanya memang ada kata semua, tapi dia tekankan itu yang sebagiannya. Sebenarnya itu adalah ekuivalen dengan sebagian. Sebenarnya saya tidak kasih contoh di sini tentang yang jawaban yang menggunakan sebagian. Oke, yang nomor 2, jika ya ini yang saya bilang tadi, ini kita menggunakan metode kesimpulan gitu ya. Jika air laut surut, jadi ini katakanlah adalah P, dan ini adalah Nindi bermain pasir di pantai. Ini adalah Q. Jadi yang pertama itu sebenarnya namanya gini, P, premis pertama ini P, maka Q. Karena ini Nindi bermain, ini adalah Q, ini Q, maka ia membuat istana pasir, itu adalah kalimat baru, itu adalah katakanlah R. Nah, ini adalah silogisme. Silogisme itu mengatakan kalau P maka Q, Q maka R, simpulannya itu adalah P maka R. Tapi ada kalimat berikutnya. Nindi tidak membuat istana di pasir. Kalau R-nya adalah istana di pasir, berarti min R. Ini tetap bisa disimpulkan lagi. Ini simpulan pertama, ini adalah simpulan kedua. Jadi simpulan keduanya itu, ini yang dikatakan sebenarnya, kalau ini yang dikatakan modus silogisme, kalau ini dikatakan Tollens gitu ya. Kalau di sini P maka min R, ini min R, kesimpulannya itu harus min P. Min P. Jadi kalau P-nya itu air laut surut, maka negasinya itu adalah air laut tidak surut. Jadi kalau air laut surut, maka negasinya tidak surut, maka jawabannya adalah A. Gitu ya. Jadi ini kalau pones, kalau pones, kalau P maka Q, kalau di sini P, maka kesimpulannya harus Q. Itu pones gitu ya. Kalau ini S2 menghasilkan ini Tollens, sedangkan ini adalah silogisme. Oke, jadi itu dua contoh penggunaan ketika kita belajar tentang logika. Banyak sekali contoh-contoh yang tapi saya tidak sampaikan di sini. Mungkin oke, ini salah satu contoh yang penalaran analitik yang sederhana. Jadi ketika kita membaca ini, Anda harus lihat intinya. Sebenarnya inti di sini adalah jika setiap jam hanya ada 2. Jadi hanya ada dua perusahaan. Jadi
Artinya kalau ada ini kan ada 3 perusahaan, ada bus D dan I, ada E dan G, dan ada H dan F. Berasal dari, jadi ada 3 perusahaan, tapi jika setiapnya hanya ada 2, artinya DI dan EG tidak boleh, kalau berarti HF-nya nggak ikut. Tapi kalau HF-nya ikut, maka EG atau DI yang ikut, maka EG nggak ikut. Jadi kalau kita mengerjakan ini, jadi jangan terlalu lama dalam membacanya. Lihat saja inti dari kalimatnya, inti dari pertanyaannya. Oh, ada 2 perusahaan. Maka kemungkinan bus yang diberangkatkan bersamaan dalam 1 jam. Nah, jadi kalau 1 jam berarti ada 2. Coba lihat ini E. E itu pasangan dengan G. Nah, ini nggak mungkin karena E ada tidak G, pasti ini salah. Yang B misalkan B, G dan G pasangannya E. F dan I. Nah, ini juga salah karena G harus pasangan dengan E. Yang C, HF, H dan F. Ini H dan F, oke. H dan F, perusahaan ketiga. G dan D, G dan D berlawanan. Jadi ini salah karena base D dan I itu perusahaan, atau perusahaan ini juga salah. GI, GI, G dan E, oke. G dan E satu perusahaan. E dan D, apa I dan D? I dan D berarti ini yang benar. Jadi D dan I, oke. Ini harusnya huruf besar. G dan E, G dan E. Jadi ini jadi Anda bisa lihat, oh ternyata ada 2 perusahaan yang diberangkatkan. Berarti hanya 2 perusahaan, DI dan EG, atau DI dan HF, atau EG dan HF gitu. Jadi maka jelas ini ya. Nah, sekarang contoh deret. Ini beberapa contoh deret. Kira-kira ini apa jawaban Anda kira-kira? Jadi ingat, sebenarnya harus ingat beberapa konsep. Jadi bilangan, kalau di sini ada 1. Jadi kalau bilangan, jadi ingat itu ya, 1, 2, katakanlah 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Bilangan pangkat 2-nya kalau ini A kuadrat, ini A pangkat 3 katakanlah. Ini yang sering keluar ini AA. Ini kalau di sini 1, ini 1, ini 4, pasti ini adalah 8. Ini pangkat 2 9, ini 27, ini 16, ini 64, ini 25, sedangkan ini adalah pangkat 3 itu adalah 1 25, 36 itu kan, ini 36, ini 216, ini 49, ini 343. Kadang-kala dan seterusnya. Jadi Anda coba lihat, oh ternyata 29 itu dekat ke 27, 66 itu dekat ke 64, 127 dekat ke 125. Oh, jadi saya dengan kata lain saya bisa tuliskan ini 29 itu karena 29 itu 3, berarti ini adalah, ini bisa dituliskan 3 pangkat 2, apa? 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 tapi ditambah dengan 2. 66 sendiri itu adalah dekat dengan 64, maka ini pasti apa? 4 pangkat 3 ditambah dengan 2. 127 sendiri itu dekat dengan 125, berarti ini adalah 5 pangkat 3 ditambah dengan 2. 218 dekat dengan 216, maka ini pasti adalah 6 pangkat 3 tambah dengan, jadi berikutnya pasti adalah 7. Berarti 7 pangkat 3 itu adalah 343 ditambah 2, maka ini harus menjadi 345. Maka jawabannya adalah E. Nah, jadi kadangkala memang kita harus ingat juga bilangan-bilangan berpangkat ya. Karena ini kalau kita cari selisihnya ini nggak ketemu, tapi pada waktu kita melihat bilangan berpangkat, maka pangkat 2 atau pangkat 3, maka jawabannya adalah E. Kalau yang berikutnya,
Jadi sekarang kalau yang kadang-kala memang juga itu kadang 2 langkah, 1 langkah atau berapa langkah. Jadi Anda bisa lihat jadi jangan langsung Anda kotor-kotor, tapi Anda lihat dulu kira-kira ini dekat ke mana. Oh, ini dia di 16, ada di sini 15, 2 langkah. Oh, pasti ini berpasangan dengan ini. Jadinya dia akan jadi ini ke sini. Berarti ini ditambah 1, ini ditambah 1. Sehingga ini kalau ditambah 1, maka harus jawabannya adalah 18. Ada 2. Nah, sekarang 21, 24. Karena ini yang kita cari, maka pasangannya yang ini. Yang ini. Ini 18, 21 berarti ditambah 3. Karena ini juga nanti 18 dengan 15 tambah 3 juga. Berarti ini kalau ditambah 3, maka di sini harus 24. Maka jawabannya adalah ini. Jadi memang ini kebanyakan malah lebih gampang dari ini karena hanya media selisih-selisih berapa selisih-selisihnya. Kadang juga itu dia kalau sudah pakai bilangan berpangkat itu mungkin mulai berpikir karena di luar dari yang lainnya. Tapi kadang-kala kebanyakan seperti ini. Jarang ada yang 3 langkah ya, maksimal itu 2 langkah. Jadi kalau ini pasangan yang ini. Dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang teknik berhitung cepat. Ini makanya tadi saya bilang Anda harus ingat itu bilangan-bilangan berpangkat. Coba lihat, ini 512. Ini kan jelas ini adalah karena ini akar, maka kita ambil pangkat 2-nya. Makanya tadi saya bilang ada harus ingat pangkat 2, pangkat 3. Itu minimal sekali itu Anda ingat itu di karena paling sering kita gunakan. Berarti 1/4 itu apa? 1/8 dipangkat dengan 2. Karena ada akar, kita tuliskan dalam bentuk akar. Nah, dikali dengan 512 tadi kita sudah punya. Kira-kira 512 berapa tadi? 8 pangkat 3. Jadi ini kalau kita pakai di sini 3, jadi idenya pangkat 3 ini harus ada pangkat 3-nya. Berarti 512 itu adalah 8 pangkat 3, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sehingga ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Nah, sehingga tinggal 1/8 dikali dengan 8/3. Maka ini bisa hilang, maka jawabannya adalah 1/3. Ya. Jadi ini teknik perhitungan cepat sebenarnya. Jadi Anda bisa lihat, yang penting Anda tahu bilangan berpangkat. Kadang-kala juga kalau Anda tidak tahu bilangan berpangkat, ini dia berapa akarnya. Anda gunakan form faktor ya. Misalkan ini ketika Anda tidak tahu berapa ini ya. Anda gunakan misalkan 512. Nah, kalau saya bagi 2 dulu berapa? Kayak begini ya. Nanti nantinya ini kembali ke kelas 4 SD. Ini 2, berarti ini 4, 11, berarti 5, 6. Kalau ini dibagi 2 lagi, ini 1, ini 2, ini 8. Dibagi 2 lagi, berarti ini adalah 6, 4. Dibagi 2 lagi dan seterusnya 32. Nanti Anda ini dibagi 2 lagi, ini 16. Bagi 2 lagi 8 dan seterusnya. Jadi ini 1 2 3, 1 2 3. Ini juga 8. Jadi 1 2 3 8. 1 2 3 8. Ini juga 8. Jadi 3 kali 8 berarti 8 pangkat 3. Jadi 8 pangkat, jadi 512 itu adalah 8 pangkat 3. Jadi kadang-kadang kita harus menggunakan ini kalau Anda tidak tahu berapa akarnya gitu. Itu sangat membantu sebenarnya waktu diajarkan di form faktor itu di SD. Oke. Nah, soal berikutnya. Nah, kira-kira ini berapa jawabannya?
Ada yang bisa jawab? Kira-kira berapa jawabannya? Nikah. Berapa jawabannya? Nah, jadi berapa jawabannya? Harusnya cepat ini. Ada yang bisa jawab? Ini sama materinya dengan ini. Ini kan Anda harus gunakan itu di pelajaran SMP ini ya, kuadrat kurang lebih kuadrat. Anda jangan berpangkat dua dulu ini. Anda kaca, jadi Anda harus ingat itu bahwasanya A kuadrat dikurang B kuadrat itu selalu Anda harus ingat A dikurang B, A ditambah B. Nah, jadi jangan dipangkat duakan dulu. Bahaya kalau Anda pangkat duakan, Anda bisa stres membangkat duakannya di koma-koma ini. Nah, tapi ini Anda kurangkan dulu. Kalau ini dikurangkan ini berapa? Jadi 20, ini 28, 12 kurang 84. Ini di sini 1, 11 kurang 9, itu 2, jadi 0,2442 pangkat 2. Jadi ini A, ini B. Bagi ini adalah A, ini jadinya B. Gitu ya. Ini A, ini B. Jadi kita bisa gunakan langsung ini. A dikurang B, A ditambah B. Jadi ini saja kita harus kurangkan dulu. 2 kurang 2, 0. 12 kurang 8, 4. 11 kurang 9 itu 2. 0 kurang 0, 0. Sehingga kalau ini dipangkat 2, jangan dipangkat 2, berarti tinggal A dikurang B. Berarti dikurangkan dulu ini. Jadi 0,239 dikurang 0,2 dikali dengan 0,239 ditambah dengan 0,2. Nah, gitu ya. Nah, jadi tinggal dikurangkan ini, kalau dikurangkan berapa? 9, ini 13 kurang 4, itu juga 9. Ini minus ini ya. Sorry, ini kurang ini berapa? Minus 1. Ini minus 1. Kenapa yang tidak mau? Ini minus 1, sedangkan ini berapa? Ini 9, ini 7, 2 tambah 2, 4, berarti ini 0. Berarti 0 kali minus 1, berarti 0, ini ada 0-nya. 2 kurang 2, 0-nya di sini ada 0. Ini kan 9 kurang 0, 9, 13 kurang 4, 7, 0,04. Jadi ini minus ya. 3 tambah 4, 7. Tambah 4. Ini 0,47. 0,47. Ada salah kurang kita ini. Ini kan 220, 12 kurang 8, benar. 11 kurang 9, 2. Ini kalau dikurangin 1, sedangkan tambah 9, 7, 4, 0,479 dikaliin. Ini kok nolnya kelebihan ini ya. Ini kan kalau dikali ini jadinya min 0,479. Yang minus satunya, Pak. Jadi ada memang. Ini
kok nggak ketemu jawabannya? 0, ini ada yang salah ini. Pak, izin yang minus satunya. Oh iya, ini pemirsa, sorry. Iya. Sorry. Ini bukan min 1, ini kan min. Jadi ini adalah min, oke, thank you ya. Jadi ini sebenarnya adalah min 0,001 gitu ya. Nah, ini baru benar. Jadi ini kalau dikali, sehingga kalau Anda kali, makanya untuk tidak ada jawabannya, apa yang salah gitu. Itu tadi salah kurangi. Selisihnya min 1, tapi kan min 0 kemarin ini kalau dikali jadinya 3 nolnya di belakang gitu ya. Berarti tambah 3, berarti jawabannya adalah E gitu ya. Gitu ya. Makanya tadi. Oke. Kalau yang berikutnya apa kira-kira dengan cara yang sama, kira-kira berapa jawabannya? Kira-kira berapa jawabannya dengan cara yang sama? Iya. Dengan cara yang sama ini kalikan dulu, kan bisa dikalikan cepat ya. 3 kali 3 4. Ini berapa? 12, 9 berarti 1 0. 1 0 berapa? 1,020. Pangkat 2 yang ini dikurang, ini lagi kalau ini koma berarti hilang komanya karena ini 100, berarti tinggal 10, 19 pangkat 2. Ini lagi sebagai A, ini B. Sehingga Anda bisa lihat di sini, sehingga A kurang B, A tambah B. Jadi tinggal di 1020 dikurang 1019 dikali dengan 1020 tambah 1019 gitu ya. Ini kalau dikurangi pasti 1, sedangkan ini kalau ditambah berarti 2039. Berarti jawabannya adalah E gitu ya. Jadi konsepnya itu adalah A pangkat 2 kurang B pangkat itu harus Anda ingat A kurang B, A tambah B, ini kelas 2 SMP. Anda mesti ingat gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ini lihat bisa 3 slide. Itu hanya berlaku untuk pengurangan ya, Pak? Kalau bentuknya adalah bentuk tambah, katakanlah A kuadrat tambah B kuadrat, ini memang harus diganti seperti ini. Kalau A ditambah B di kuadrat, tapi dikurang dia 2AB, gitu ya. Ini kadang-kala ini digunakan kalau dia dalam bentuk pecahan. Banyak soal tertentu ini harus digunakan karena ini harus dibagi, ada pembaginya. Kadang-kala karena ini akan kita mau menghilangkan beberapa yang dihilangkan. Jadi kadang kalau pangkat 3, sebenarnya ini Anda harus ingat bahwasanya kalau kira-kira kalau saya tanya kira-kira A pangkat 3 dikurang dengan B pangkat 3 kira-kira berapa? Atau tambah B pangkat 3? Nah, atau ini jadinya apa ini? Ini artinya A dikurang B. Ini harus diganti nih. Dikali dengan A kuadrat ditambah AB tambah B kuadrat. Nah, ini karena akan A pangkat 3. Ini formula yang ini akan yang begini pangkat 3 itu akan biasanya soalnya itu ini pangkat 3 dibagi dengan 200 pangkat 3. Ini harus diganti nih biar ini bisa dicoret kayak biasanya dicoret, tinggal ini yang tersisa. Makanya nanti jawabannya tinggal A dikurang B. Banyak soal-soal yang seperti itu. Jadi Anda harus ubah dalam bentuk seperti ini. Ini harus diubah dalam bentuk seperti ini. Jadi yang ini harus diubah dalam bentuk seperti ini. Jadi A pangkat 3 ini harus diubah yang seperti ini sebenarnya. Jadi tapi bentuk soalnya itu biasanya kalau yang A pangkat 3 itu bentuk soalnya itu pembagian. Jadi dibagi, misalkan ada angka atau angka bla bla pangkat 3 dibagi dengan biasanya misalkan 0, kalau misalkan contoh soalnya itu kadang-kala
gini. 0, kalau ini kita ambil 0,239 pangkat 3 dikurang, katakanlah begitu, ini tadi berapa gitu ya. Misalkan 0,111 pangkat 3 dibagi dengan 0,239 gitu ya. Atau misalkan dikurang dengan 0,1111. Kadang-kala gini, apa yang Anda lakukan? Nah, berarti harus ubah seperti ini. Jadi Anda harus ubah jadikan seperti ini. Nah, ini jadikan A, ini jadikan B, sehingga kalau A pangkat 3, B pangkat 3, maka ini yang ini akan hilang. Jadi penyebutnya akan hilang. Maka tinggal yang ini, jadi tinggal ini, tapi ini angkanya koma-koma, biasanya kalau bentuknya ini bentuk puluhan saja, misalkan 20 pangkat 2 gitu ya. Atau yang ini yang hilang. Kadang-kala bukan ini yang hilang. Bukan ini, tapi ini yang hilang. Tapi biasanya penyebutnya sama. Makanya biasanya kalau dalam bentuk angka, angkanya besar, jangan dulu pikirkan angka. Jangan dulu pikirkan angka, tapi pikirkan dalam bentuk huruf. Ubah dalam bentuk huruf. Biasanya kalau huruf itu kalau sudah dalam bentuk angka, Anda akan bingung sendiri nanti. Makanya biasanya kalau bentuk-bentuk soal seperti ini yang A pangkat 3 kurang B pangkat 3, Anda harus ubah dalam bentuk A dengan B, jangan pakai angka. Jangan pikirkan angka, nanti terakhir angkanya, katakanlah itu adalah A, itu adalah B. Ini katakanlah A, ini adalah B. Kalau bentuknya seperti ini, angkanya jelek. Jadi misalkan kita tulis berapa? 20 pangkat 3 dikurang dengan 19 pangkat 3 dibagi dengan 20 kuadrat ditambah 20 kali 19 ditambah 19 kuadrat. Kira-kira ini berapa jawabannya? Kira-kira kalau ini berapa jawabannya? Kalau ada soal seperti ini kira-kira berapa jawabannya? Ya pasti 1. Jadi ini jawabannya adalah 1. Kenapa? Karena ini adalah A, ini 20A, 19B. Nanti kita gunakan ini. Jadi ini bisa diganti di A pangkat 3 kurang B pangkat 3, sedang ini diganti menjadi A dikurang B, A kuadrat tambah AB, sedangkan ini A kuadrat penyebutnya ini. Jadi ini dicoret, tinggal A kurang B. A-nya 20, B-nya 19. Berarti 20 kurang 19 itu 1. Maka jawabannya 1. Kadang-kala seperti itu. Jadi ribet dilihat, tapi tinggal sebenarnya jawabannya tinggal dikurangi 20 dikurang 19. Karena A dikurang B. Ya. Jadi kalau ini kan jawabannya ini kan. Jadi jawabannya ini 1. Kalau bentuknya seperti itu ya. Yang Anda harus ingat juga itu adalah bentuk-bentuk Pascal ya, atau koefisien binomial. Itu juga Anda harus ingat, kadang-kadang kita harus menggunakan itu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kalau yang ini kira-kira jawaban Anda apa? Ini kita menggunakan konsep perbandingan ini. Jadi ini katakanlah ini kalau dia soal waktunya seperti bayangkan sudah dibaca kalau waktunya T. Gitu ya. Jadi waktunya semakin banyak, apakah soalnya bertambah atau berkurang gitu kan?
Jadi kita kalau X-nya soal, maka waktunya itu adalah seperti. Sekarang kalau waktunya T, kira-kira berapa di sini? Gitu ya. Ini katakanlah berapa? Berapa jawaban Anda? Kira-kira berapa jawabannya? Ini perbandingan senilai atau perbandingan apa? Perbandingan terbalik. Kira-kira kalau Anda lihat, kalau ini kan soal kan seperti kalau waktunya bertambah, pasti soalnya bertambah atau berkurang. Ya, ini adalah perbandingan senilai ya. Betul. Karena sama-sama kalau soalnya X, kalau waktunya bertambah, pasti soalnya juga bertambah. Nah, sehingga perbandingannya itu perbandingan senilai. Jadi X per tanda tanya, katakanlah tanda tanya itu adalah Y, ini adalah Y, X per Y, itu sama dengan seperti dibagi dengan T. Sehingga Y-nya, Y ini Anda kalikan Y dikali seperti, itu sama dengan ST. Sehingga Y-nya, T-nya dikali ke sini berarti XT kuadrat. Maka jawabannya adalah E. Ya. Jadi Anda ini namanya perbandingan senilai. Kadang-kadang juga itu namanya perbandingan terbalik. Contohnya itu perbandingan terbalik itu kalau kita misalkan mau membangun sekolah atau membangun kelas. Misalkan kita mau bangun kelasnya ada tambahan kelas 5 gitu ya. Kalau kita ingin membangun kelas itu dalam waktu 5 hari kita butuhkan 20 orang. Tapi kalau saya mau bangun kelas itu selesai hanya dalam waktu 10 hari, apakah pekerjaan orangnya bertambah atau berkurang gitu kan? Nah, itu jadi semakin besar waktunya, orangnya semakin sedikit, semakin sedikit waktunya orangnya semakin banyak. Jadi itu namanya perbandingan terbalik. Jadi kadang-kadang kita harus membutuhkan yang seperti itu. Ini sudah di silogisme tadi barusan kita bahas itu yang di atas sebenarnya lawan sudah. Oke. Nah, kalau yang ini kira-kira akan berapa jawabannya? Ini juga berbandingan, tapi coba berapa jawabannya? Ini juga perbandingan apa ini? Senilai terbalik ini. Yang ini masih senilai ya. Walaupun dia pakai hari, karena ada saja itu kalau dia milih kata-kata hari, dia katakan terbalik. Nah, ini masih senilai. Karena Peter Batako bukan pekerjaan yang ditanyakan. Kalau bekerja ini maka dia akan terbalik gitu ya. Jadi Anda ini yang ini bukan tukangnya, tapi batakonya. Jadi ini pasti masih perbandingan senilai. Kecuali kalau misalkan batako diselesaikan dalam 6 hari dengan tukangnya itu ada 5 orang. Berapakah batako diselesaikan kalau kita mau selesai misalkan 2 hari, berapa orang? Ah, itu baru perbandingan terbalik. Tapi karena ini adalah cuma batako, maka dia masih perbandingan senilai. Jadi tinggal pakai yang seperti tadi. Nah, pakai seperti tadi. Ya, jawabannya itu pasti yang sama dengan tadi ya. C. Ya. Katanya teman-temannya C ya. Betul ya. Karena Anda tinggal
15 per 1.500, tinggal 15 per 1.500 itu sama dengan X 6 gitu ya. Atau 1.500 per 15 apa? Ini 15 harinya ya, sorry. Ini harinya, katakanlah X di sini. Ini adalah X. X-nya ditanyakan, ini harinya. Ini 6 hari. Ini 6, kalau ini 15. Nah, apakah X? Jadi atau Anda bisa katakan oh 1.500 per 6 atau jadi ini bisa ini per 15. Ya. Oleh pertama. Jadi ini dengan ini pasti 5, di sini 3, ini 2, yang ini dengan ini 7.250, nanti X-nya tinggal dikalikan. 5 kali 5, 25, 5 kali 7, 35, 37. Berarti jawabannya cari. Ya. Dengan saja. Oke. Nah, sekarang kira-kira berapa jawab? Ini bentuk geometri, soal bentuk geometri yang kita mencari kelilingnya. Berapa? Ingat, ini sekitar tadi dasar-dasarnya itu apa? Luas segitiga, luas persegi panjang, luas jajar genjang. Itu memang Anda harus tahu itu, gitu ya. Ini siku luasnya. Jadi ini luasnya. Berarti kalau mencari luas, apa luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Luasnya ini luas. Ini L besar. Berarti 240 itu sama dengan yang kita tanya kelilingnya ya. Berarti harus cari dulu. Ini kan kita sudah punya segi penyikunya. Jadi kalau digambarkan segitiga siku-siku, ini kan segitiga siku-siku. Sisi penyikunya itu adalah 30. Berarti ini katakan ada 30 di sini gitu ya. Ini katakan atau ini 30, ini yang X gitu ya. Ini X. Kita cari ini, katakan ini tingginya. Berarti alasnya 30, berarti setengah 30. Ini yang ini 15. Berarti tingginya ini tinggal dibagi 15. Berarti dibagi dengan 15. Kalau ini 5, ini berapa? 4 kali 5, 20, 48. 48 bagi 3 itu 16. Jadi kita akan dapati tinggi itu sama dengan 16. Sekarang kelilingnya berarti harus cari sendirinya. Ini kan sebenarnya Pitagoras. Tapi boleh Anda menggunakan bahwasanya 30 itu adalah apa namanya? 6 kali 5 ya. Ini 5 dikali 6. 16 kali 4 ya. Tinggal ketemu ini kira-kira. Saya tidak mau pakai Pitagoras. Bisa enggak ya? Pitagoras. Ini 30 berapa ya? 30, 16. Nah, kalau ini kan sisi miringnya ini kan miring ya, R-nya. Kuadrat 30 tambah 16 kuadrat. Ini diakarkan. 900 ditambah 256. Jadi ini adalah berapa sisi miringnya? Ini 6, 5, 11. 1156. 19 diakarnya berapa kalau 1156? Nah, sekarang akar 1156 itu
Saya itu mau sekali menggunakan tadi itu yang Pitagoras itu kan sebenarnya adalah 3, 4, 5. Berapa lagi? Agar saya tidak usah mengotor itu, saya itu jarang pakai itu, tapi pakai Pitagoras itu kan 3, 4, 5. Berapa lagi? 5, 12, 13. Berapa lagi? 7, 24, 25. Kalau ini 16, ketemu. Kira-kira berapa? 30 ini. 3, 6, 4, 16, 4 kali 2. Ini 2 kali. Oh, ini 8 ini. Jadi ini ada lagi 8. Kalau ada 8, ada 15. Jadi ini Pitagoras ya. Yang lainnya itu adalah perumumannya. Ini 74, 8, ini ada cepat ini ya. Ini 8, 15 berapa kira-kira? 17 ya. 225 tambah 4, 9, 289. Ini 17 ya. 17. Jadi maksud saya saya tidak mau pakai ini. Jadi saya mau kasihkan bahwa saya dalam mencari Pitagoras itu kita tinggalnya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 13. Ini kita sering gunakan. Berarti ini kita aplikasi ini 30 itu berapa? 2 kali 15. 16 itu berapa? 2 kali 8. 8, 15, pasangannya 17. Maka di sini harus 2 dikali 17. Berarti 34. Nah, karena ini berarti kelilingnya ini tinggal ditambahkan. 15 tambah 16, 16 tambah 30, tambah 34 gitu ya. Jadi keliling itu tinggal 16 tambah 30 tambah 34. Berarti 16 tambah 34 itu 50, tambah 30 itu 80 gitu ya. Jadi maksud saya itu saya mau sampaikan bahwa kita tidak menggunakan lagi yang rumus Pitagoras itu, yang kita gunakan ini. Ini Anda harus ingat ini ya. Jadi Anda harus ingat bahwasanya kalau mencari segitiga siku-siku itu kalau kalau di sini 5, ini 12, 13. Hanya ada 3 ini. Hanya 4 ini, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Sisanya itu adalah tinggal kelipatannya. Makanya kita tinggal kayak ini 30, 16. Oh, kita harus cek 8, 15. Berarti ini 2 kali 8, 2 kali 15. Sehingga yang kita butuhkan itu adalah 2 dikali 17. Jadi, ada pertanyaan? Oke, saya kira jelas. Jadi ini Anda harus ingat Pitagoras ya, biar Anda tidak, kan Anda capek juga kalau Anda pangkat 2 kan, di 30 pangkat 2, tambah 16 pangkat 2. Setelah itu Anda akarkan. Untung kalau Anda ingat akar berapa itu tadi. Yang 1000 berapa lebih, itu kalau Anda tidak ingat ini, Anda berat mencari 34-nya itu. Maka sekali-kali kita menggunakan ini ya. Sekarang soal berikutnya. Coba Anda kerjakan. Kira-kira berapa? Seharusnya lama sekali, tapi lintasannya itu berapa?
Dan bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena saya yang ambil nama saya. Ahmad C. C. Ada Yang yang lain? jawab C. Yang lainnya gimana? Ada yang bisa jawab? Temannya sudah ada yang jawab C. Rahmat F. Yang lainnya dapat sama C? Ya, Ahmad Gufron C. Oke. Kalau ada 3 jawaban C itu, oh ya ada yang B, Dina Amir B. Nah, ada yang berbeda. Ada lagi yang lain? Mbak Lina ini jawabannya B. Mas Ahmad ini C. Mas Rahmat juga C. Ada lagi B, Mbak Ahmad juga B. Ini Ahmad ada 2A. Ada A. Haji. Beda-beda jawabannya ya. Akan bahkan ada E. Miss Ufi C. Nah, jadi ini lingkaran ya. Jika Anda ini lingkaran. Jadi maksudnya ini panjang lintasan roda itu sama saja dengan jadi sama saja kalau kita mengatakan panjang lintasan roda itu kelilingnya dikali dengan 100 kali gitu ya. Jadi kan kalau berpusat satu kali keliling lingkaran sampai 100 kali. Jadi sama saja sebenarnya di panjang lintasan 100 dikali dengan keliling roda itu, keliling roda. Nah, karena keliling roda itu berbentuk lingkaran, maka ini 100 karena keliling roda itu adalah 2πr atau πd. Ini pi dikali dengan diameter. Diameternya ini πd. Jadi ini sama dengan 100. Pi-nya itu kita ambil 3,14. Diameternya itu berapa? 70. Kalau 70, ini 70. Oh, kita bisa pakai 22/7 tadi ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. 70. Ini 70. Nah, berarti tinggal dikalikan. Ini kali ini hilang komanya, jadi tinggal 314 dikali 70. Berarti ini berapa? 7 kali 4, 28. 7 kali 1. Ini berapa ini? 7 kali 4, 28. 7 kali 1, 7. 9 dikali 3. Oh, dia pakai kayaknya ini dan 22/7 ya. Sorry, dia pakai 22/7. Ini 22/7. Kalau 22/7, ini dia pakai 22/7. Karena D-nya 70 ya. Jadi kita ini bisa diganti dengan ini 10. Jadi ini tinggal 100 dikali 22 dikali 10. Ini adalah sentimeter ini. Sentimeter. Kita mau ubah menjadi meter. Berarti ini pasti adalah 220 meter gitu ya. Karena ini 100 ke meter itu bagi 100 ya, maka ini jadi 1 jadi tinggal 220. Satuannya sentimeter. Semakin malam kan semakin mengantuk ya. Jadi Anda tidak mendengar, oh ternyata kita pakai D-nya tadi Pi-nya itu adalah 22/7. Oke, hampir semua benar. Kenapa 219 itu? Lina mendekati C. Oh, Anda mungkin pakai 3,14 ya. Gagal fokus.
Oke. Berikutnya. Nah, jadi berikutnya itu alasan enggak. Nah, sekarang ini coba Anda kerjakan ini, kira-kira berapa jawaban Anda ini? Dalam seleksi penerimaan tes CPNS, semua peserta mengikuti tes SKD dan jadi artinya semua peserta ikut. Berarti yang ditanyakan itu ya peserta tes atau sama saja dengan yang ikut gitu ya, yang ditanyakan. Sebanyak 256 peserta lulus SKD, 18 lulus SKD. Jika banyak peserta lulus SKD adalah 124, berarti 124 ini, yang ini pasti lulus juga SKD, lulus juga SKD karena dia bisa lulus. Ingat ada kata-kata lulus CPNS itu kalau lulus keduanya. Jadi ini kita menggunakan sifat himpunan. Kira-kira berapa jawaban Anda? Jadi sama saja sebenarnya yang ditanyakan ini N, A, sama saja kalau yang ditanyakan A gabung B sebenarnya ini ya. A gabung B itu adalah NA ditambah dengan NB dikurang NA iris B. Nah, NA itu yang lulus SKD berarti ada 256, NB-nya itu 182, dikurang itu adalah 124. Jadi tinggal berapa jawaban? Ini 256, 1 berarti ini adalah 439, 438 dikurang 124 berarti 8 kurang 4, 4. Cari yang ada 4-nya. Berarti ini ya. 314. Ya. Jadi semua menjawab B, semua benar ya. Oke. Jadi kita menggunakan jadi sama saja sih karena ini yang ditanyakan ini semua peserta jadi apakah itu digabung dua. Tapi ada irisan. Irisan itu kan yang lulus. Karena yang lulus itu adalah lulus keduanya berarti dia punya irisan. NA iris B. Oke. Nah, ini yang gambar sekarang, gambar. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi posisi 4 menggunakan logika gambar 1 dan 2. Nah, ini karena biasanya kalau kita sudah capek disuruh gambar ini biasanya malas melihatnya, tapi sebenarnya ini sederhana gitu ya. Kira-kira ini jawabannya apa? Anda bisa lihat kalau gambar ini, kalau ini soal gambar, ini tidak berubah. 1 ke 2 itu ini tidak berubah, cuma posisinya saya terbalik gitu ya. Jadi yang ini dengan ini hanya terbalik, tapi bentuknya tidak berubah. Tapi gambar yang segitiga dari besar jadi kecil. Artinya yang ini hanya bentuknya tarik ke sini. Dan segitiga ini dia jadi kecil. Maka jawabannya apa? Ini tidak berubah ya. Ini juga tidak, tapi jawabannya apa kira-kira? Iya, jawabannya pasti adalah jadi ini jelas. Kalau yang ini yang terakhir, sekarang isi tanda tanyanya ini. Kira-kira apa jawabannya? Apa jawaban Anda? Yang tanda tanyanya? Ini beda-beda, ada C, ada D, ada E. Ada B. Ada C. Ada D, C, ya udah beda ya. Berarti sudah banyak gagal fokus ini karena sudah banyak beda-beda jawabannya. Memang kalau gambar itu sudah capek jadi mungkin
Coba Anda lihat ini kan dari gambar ini kan ada 4, ini ada, nah ini lagi ada ini lagi. Nah, di sini pasti ini kan yang ini sebenarnya ini, yang ini 2, ini 2, ini 2. Ada 2 di sini, coba lihat. Ini 2. Jadi pasti yang tersisa tinggal yang ini yang belum ada. Maka jawabannya adalah ini delta gitu ya. Oke. Jadi ini pilih ini C mungkin gagal fokus ini. Pilih yang lain selain gagal fokus gitu ya. Ulangi beda, Sir, penjelasannya. Semua 4-4-nya nih coba. Ini kan hanya 4, ini kan mirip dengan ini juga dengan ini ya. Oh iya. Berarti ini yang tidak ada di sini, ini yang ini mirip yang ini. Yang ini mirip yang ini, ada 1 sisanya kan? Yang ini 2, yang ini sendiri yang bentuk seperti ini. Yang ini Oh iya. tidak ada yang ini. Berarti pasti tidak ini. Oke, Sir. Oke. Ya ini memang harus fokus, jangan sampai gagal fokus. Mungkin Mbak Yuli ini gagal fokus melihatnya kayaknya. Harus fokus. Memang karena makanya gambar terakhir itu karena gampang Anda salah fokus, salah gitu. Karena ini hanya kejelian mata ya dan berpikir sedikit. Oke, karena soal yang tersedia ini sudah selesai, saya kembalikan ke MC. Mbak Dian, Miss Dian. Halo. Baiklah. Dian, Terima kasih banyak Kak Nur. Mungkin bisa di